Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lars Fatili dari kelas PGSDE 2022 dengan NIM 2205116176. Oke guys, di sini saya akan melanjutkan, yaitu apa saja sih yang akan saya bahas di vlog kali ini. Untuk pembahasannya yang pertama yaitu pengertian dan hakikat IPS menurut pendapat saya. Terus yang kedua adalah bagaimana IPS dalam kurikulum merdeka saat ini. Lalu yang ketiga yaitu harapan saya untuk IPS di masa yang akan datang. Oke, yang pertama yaitu pengertian ilmu pengetahuan sosial. IPS atau ilmu pengetahuan sosial adalah salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari SD, terus MI, SDLB, sampai SMA, MA atau SMK. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Dari pengertian IPS merupakan studi sosial yang memadukan ilmu sosial dan humaniora untuk meningkatkan kompetensi kewarganegaraan. Dengan program sekolah, IPS dikembangkan dengan perpaduan yang sistematis berdasarkan disiplin ilmu, antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filosofi, ilmu politik, psikologi, agama, dan sosiologi, serta materi yang diperlukan dari humaniora. Jadi, kita simpulkan saja bahwa pengertian dari IPS adalah bidang studi yang mempelajari tentang masalah-masalah sosial yang dipadukan dengan ilmu sejarah, ekonomi, sosiologi, dan lain-lain. Untuk tujuan fungsi ilmu pengetahuan sosial itu sangat banyak sekali. Salah satunya adalah membantu generasi muda untuk mengembangkan kemampuan, lalu membuat keputusan yang informatif dan rasional sebagai warga negara yang baik dari budaya yang berbeda-beda, serta dalam konteks masyarakat yang demokratis dalam dunia yang saling membutuhkan. Selanjutnya yaitu soal kedua, yaitu saya akan menjawab bagaimana kurikulum merdeka untuk pelajaran IPS saat ini. Saat ini, kurikulum merdeka di SD yaitu ilmu pengetahuan sosial digabungkan dengan mata pelajaran IPA yang disingkat dengan IPAS, yaitu ilmu pengetahuan alam dan sosial, yang dimana digabungkan menjadi satu pada jenjang SD karena alasannya itu anak usia SD cenderung melihat segala sesuatu secara utuh dan terpadu. Selain itu juga, mereka masih dalam tahap berpikir konkret atau sederhana, namun tidak detail. Penggabungan pelajaran IPA dan IPS saat ini diharapkan dapat memicu anak untuk mengelola lingkungan alam dan sosial dalam satu kesatuan. Di sini saya akan menyebutkan beberapa materi pokok IPS yang disajikan dalam kurikulum merdeka melalui kuis IPAS, buku IPAS. Yang pertama yaitu mendeskripsikan identitas diri seperti ciri-ciri, fisik, kegemaran, dan orang di sekitar kita seperti keluarga, teman, dan tetangga sehingga menerima perbedaan yang ada pada manusia. Yang kedua yaitu mengetahui silsilah keluarga, peran, serta tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga atau kelompok atau sekolah. Yang ketiga, yaitu interaksi sosial yang terjadi di sekitar tempat tinggal dan sekolah. Selanjutnya, yang keempat, mengidentifikasi ragam bentang alam dan keterkaitan dengan profesi masyarakat. Yang kelima, mengetahui letak kota atau kabupaten pada peta konvensional.
Yang keenam, perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor alam atau faktor manusia. Terus, yang ketujuh atau yang terakhir, permasalahan lingkungan serta memprediksi dampak terhadap kondisi sosial kemasyarakatan ekonomi. Yaitu yang ketiga yaitu harapan saya kepada IPS di masa yang akan datang. Bukan hanya ke pelajarannya saja, tetapi kepada peranan guru, yang dimana guru bukan hanya memberikan tugas saja, tetapi harus memberikan dorongan kepada siswa agar semangat untuk belajar IPS, yang dimana tidak menonjol sebagai guru saja, tetapi harus mendorong siswa agar lebih mandiri dan disiplin. Selain itu, proses belajar mengajar ilmu sosial yang tangguh menekankan proses pembelajaran kehidupan nyata dengan menggunakan bahan dan keterampilan yang ada di lapangan. Selanjutnya, untuk anak SD, bukan hanya teori saja, tetapi harus disampingkan dengan bersenang-senang, yaitu belajar sambil bersenang-senang, yang dimana belajar sambil bermain. Contohnya dengan IPS, yaitu contohnya seperti kita memberikan peta dunia, yang dimana siswa dapat melihat seluruh dunia, lalu kita memberikannya bukan hanya dengan hafalin, bukan hafal saja, tapi siswa harus memahami itu juga, yang dimana bisa saja kita memberikan nama-nama kota yang disertai dengan nyanyian, sehingga para siswa-siswi sangat bersemangat untuk belajar IPS. Itu saja contohnya. Oke, sekian dari vlog saya. Terima kasih. Semoga vlog ini bermanfaat. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.